warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, kita hari ini, sore ini diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akhirnya kita bisa kembali melaksanakan aktivitas kita yang mudah-mudahan ini selalu dan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kecintaan kita, kegemaran kita mengantarkan kita semua layak dan pantas mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Dan ini juga akan sangat membantu menyempurnakan dan juga tuntunan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lebih jauh, nampak dan perlu yang kita kirim lagi Al-Fatihah untuk saudara kita Dede Herlina yang insya Allah sudah tenang dan damai di sisi Allah. Kita kirim bibarakati Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wa lil mu'minin amin ya rabbal alamin. Ya, kita dalam kajian tafsir ini ya dimulai sejak bulan Ramadan ya, hanya cukup lumayan liburnya ya, libur lebaran disusul beres lebaran langsung UTS ya, UTS. Dan kembali kita sekarang UTS sudah selesai, kita lanjutkan kembali hancaan kita, bahasa Sundanya mah hancaan ya, atau garapan kita, atau garapan yang memang terakhir kalau nggak salah kita masih di surat Al-Fatihah ya, belum selesai ternyata. Ya insya Allah meskipun sudah ada sekitar 3 pertemuan ya, atau 3 kajian, namun ini Al-Fatihah masih belum selesai, belum tuntas ya. Kita baru dapat dari surat Al-Fatihah
Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, kita juga sudah mendapatkan bahwa di surat Al-Fatihah mendapatkan konsep tauhid. Betul apa betul? Ya, di situ ada Allah Rabb, Allah Malik, ya, dan juga Allah Ilah. Yang di situ ada munasabah ataupun ada hubungannya terkait dengan surat An-Nas, yang betul-betul bahwa ketika di Al-Fatihah muncul Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Rabb. Ternyata di surat An-Nas muncul Qul a'udzu birabbin nas. Allah Malik. Di surat Al-Fatihah kita dapati Maliki Yaumiddin. Nah, di surat An-Nas kita dapati Malikin Nas. Di surat Al-Fatihah untuk mendapatkan bahwa Allah juga ilah itu munculnya dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Konsep dasarnya adalah dari kata na'budu, kami menyembah. Berarti Allah lah yang disembah. Allah yang disembah di surat An-Nas muncul ilahin nas. 3, dari situ tauhid akhirnya dibagi menjadi 3. Ada tauhid rububiyah, karena di situ Allah Rabb, berarti Allah, ataupun tauhid rububiyah. Allah Malik, berarti di situ ada tauhid mulkiyah. Dan yang terakhir Allah Ilah, di situ lahirlah muncullah tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah berarti satu-satunya, karena tauhid adalah satu-satunya. Rububiyah satu-satunya yang dianggap sebagai pencipta, sebagai pengatur, pemberi rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid mulkiyah berarti satu-satunya Allah lah yang menjadi pemilik, yang menjadi penguasa. Tidak ada pemilik, tidak ada penguasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tauhid uluhiyah adalah sebuah keyakinan, sebuah keimanan bahwa tidak ada yang pantas, yang layak untuk disembah, tidak ada yang pantas, yang layak untuk dicintai, tidak ada yang layak dan pantas untuk dianggap sebagai pemberi ketenangan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu rangkaian kemarin yang terhalang beberapa minggu. Kita lanjut setelah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dilanjut ayat berikutnya adalah Ihdinas siratal mustaqim. Kalau secara arti Ihdinas siratal mustaqim berarti ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Muncul pertanyaannya, yang lurus yang seperti apa? Nah, ada ayat berikutnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang
orang yang diberi nikmat oleh Allah. Kenapa bahasanya adalah yang pernah, yang telah, yang sudah? Karena dalam struktur bahasa Arabnya an'amta itu merupakan fi'il madhi, diambil dari kata an'ama. An'amta, engkau beri nikmat yang telah. Dan ini adalah fi'il madhi. Dalam bahasa Arab, fi'il ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Fi'il madhi adalah kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan di masa lalu, madhi. Dalam bahasa Inggris disebut past tense, menggunakannya verb 2. Nah, adapun yang kedua adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu dalam konteks bahasa Arab ternyata dipakai di dua waktu. Yang pertama adalah waktu al-hal. Al-hal itu adalah waktu sekarang. Dan yang kedua adalah istiqbal, waktu yang akan datang. Dan itu semua ada dalam fi'il mudhari'. Sedikit berbeda dengan bahasa Inggris. Untuk yang sekarang ataupun al-hal disebutnya present. Untuk yang akan datang dalam bahasa Inggris disebutnya future. Jadi ada past tense, ada present tense, ada future. Tapi dalam bahasa Arab cukup dibagi dua, ada madhi, ada mudhari'. Tapi yang mudhari'-nya itu mengandung dua waktu, al-hal atau present, wal istiqbal itu adalah future. Nah, dalam konteks ayat ini, siratal ladzina an'amta, jalan yang lurus adalah jalan-jalan yang pernah atau yang telah atau yang sudah ditempuh oleh orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Nah, siapa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Nah, nanti kita ada ya rujukan ayatnya. Ini kita lanjut dulu di situ. Ghairil maghdub. Ini sebuah penjelasan dari konteks ayat di sini bahwa betul jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ghairil maghdub, bukan jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang maghdub. Siapa maghdub? Maghdub adalah orang yang dibenci, orang-orang yang dimurkai. Waladhdallin, dan bukan juga jalan yang lurus itu adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat. Nah, dengan ayat-ayat tersebut dari ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka di surat Al-Fatihah ini bisa dikatakan bahwa ada 3 golongan manusia. Jadi tahu tadi di surat Al-Fatihah ada konsep tauhid, yang di situ pun ada 3 jenis, ada 3 macam.
Ada tauhid rububiyah, ada tauhid mulkiyah, ada tauhid uluhiyah. Nah, di sini pun konsep manusianya memunculkan 3 golongan manusia. Siapa? Golongan yang pertama. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Dan yang ketiga, golongan orang-orang yang sesat. Nah, ketiga golongan ini ada yang mengklasifikasikan bahwa dalam konteks ihdina, berilah kami petunjuk. Petunjuk sering dimaknai, sering dikatakan dalam bahasa Arab apa? Hidayah atau huda. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an huda, hudal linnas. Itu pun artinya adalah petunjuk. Atau kalau di surat Al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, huda itu adalah petunjuk. Nah, dalam konteks hidayah, dalam konteks huda, dalam konteks petunjuk, manusia menyikapinya bisa ada 3 kelompok, ada 3 golongan. Ada golongan orang yang tahu petunjuk itu, tahu hidayah tersebut, kemudian melaksanakan petunjuk tersebut. Ya. Jadi tahu ini benar, tahu ini salah, tahu ini ke kanan, ini tahu ini ke kiri. Nah, yang diketahuinya itu lantas dilaksanakan, dijalankan, dikerjakan. Itu golongan orang yang pertama. Golongan yang kedua adalah golongan orang yang tahu tapi tidak mau melaksanakan. Kalau bahasa Sundanya mah ongkoh tenang tapi ditinggalkan. Tahu ini benar, tahu ini salah, tahu ini kanan, tahu ini kiri, tapi tidak mau melaksanakannya. Nah, yang ketiga, dalam konteks huda, dalam konteks hidayah, petunjuk, ada golongan orang yang tidak mau tahu. Gitu. Orang yang tidak mau tahu. Orang yang pertama, orang yang tahu kemudian melaksanakan yang diketahuinya. Golongan yang kedua adalah tahu tapi tidak mau melaksanakannya. Dan yang ketiga adalah golongan orang yang tidak mau tahu. Nah, coba kita pas-paskan, terapkan. Kira-kira golongan yang pertama, orang yang tahu kemudian melaksanakan, kembali ke surat Al-Fatihah, orang golongan pertama, kedua atau ketiga? Orang yang pertama adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah. Nikmat tidak saat memang sudah dikasih tahu kemudian melaksanakan. Ya. Yang kedua, golongan orang yang tahu tapi tidak mau melaksanakannya.
Kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi golongan orang yang pertama atau orang yang kedua? Kedua, Yaitu orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. orang-orang yang dibenci, yang dimurkai. Kira-kira setuju nggak nih kalau misal ada orang tahu tapi tidak melaksanakan? Kira-kira jadinya orang tersebut disukai atau dibenci? Dibenci. Dibenci, gitu. Udah dikasih tahu tapi nggak mau melaksanakan. Akhirnya gimana? Ya udah, terserah aja kan gitu. Iya. Yang penting udah dikasih tahu kan gitu. Hanya ada perasaan bahwa kalau ada orang yang seperti itu, kita jadi suka atau jadi tidak suka? Tidak. Nggak suka. Ya, makanya itu golongan orang yang kedua, orang yang apa? Tahu tapi tidak mau melaksanakan. Itu adalah kategori orang yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah. Wajar kalau Allah nggak suka atau membenci orang-orang yang seperti itu? Ya, udah dikasih tahu. Yang berikutnya adalah orang yang tidak mau tahu. Betul nggak? Orang yang tidak mau tahu itu adalah orang yang tersesat. Betul. Betul, kan gitu. Kapan lepas dari kesesatan? Mencari tahu. Nanya, akhirnya Tahu. tahu. Begitu udah tahu, kemudian mengikuti, jadi orang tersesat tidak? Tidak. Tidak. Tapi orang tersesat itu kalau Tidak Gak mau nanya. tahu. tidak mau tahu, tidak mau nanya, tidak mau, ya udah aja kekeh kan gitu. Mengikuti jalur Google Map dan seterusnya kan itu nggak ada ya. Rute yang ditunjukkan ya. Nah ini, jadi pas ya. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu orang-orang yang tahu kemudian melaksanakan yang diketahuinya. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang dibenci. Berarti orang yang sudah dikasih tahu tapi tidak mau melaksanakan. Golongan yang ketiga adalah orang yang tersesat. Berarti adalah orang-orang yang tidak mau tahu. Nah, sekarang orang yang diberi nikmat oleh Allah, siapa saja nih? Kita bukan ya. Biar tahu jelas kita ada di mana. Apakah kita masuk ke golongan pertama, golongan kedua, atau golongan ketiga? Coba bisa dibuka surat An-Nisa ayat 69. Boleh coba dibuka. Surat An-Nisa itu surat keempat ayat 69. Udah dapat? Coba boleh dibacakan bunyinya gimana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Wa may yuti'illaha wa rasulah faulaika Ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Gimana artinya? dan barang siapa menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
Oke, ada di situ ada kata nikmat, diberi nikmat oleh Allah. Ada. Siapa katanya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Para nabi. Pertama adalah para nabi. Yang kedua, para pecinta. para siddiqin. Yang ketiga adalah Orang-orang saleh. para syuhada. Yang keempat adalah Orang saleh. para sholihin. Jadi ada nabiyin, para nabi, siddiqin, orang-orang yang benar, syuhada adalah orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang yang solih. Kira-kira nih untuk mengukur kita ini masuk ke golongan pertama, kedua, atau ketiga, masuk golongan orang yang diberi nikmat oleh Allah, masuk orang yang dibenci, atau masuk orang yang sesat. Kalau memang betul kita masuk golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, profesinya, predikatnya, statusnya ada 4 loh. Berstatus nabi, berstatus sholihin, berstatus syuhada, berstatus sholihin. Kita nabi bukan? Bukan. Gak masuk tuh gitu. Boleh berkeinginan jadi nabi? Gak boleh. Ya, bercita-cita jadi nabi? Gak boleh. Artinya di kriteria ini kita tidak ada harapan, karena nggak mungkin menjadi nabi. Kenapa? Karena sudah tidak ada nabi lagi setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, siddiqin. Siapa nih siddiqin? Kita masuk tidak ya? Gampangnya siddiqin ini kan para sahabat ada yang bergelar Siddiq. as-siddiq. Siapa itu? Abu Bakar. Abu Bakar as-siddiq. Maka di siddiqin ini boleh konkretnya adalah para sahabat. Ya. Jadi orang yang diberi nikmat oleh Allah yang pertama adalah para nabi, yang kedua adalah para sahabat. Siapa para sahabat? Para sahabat adalah yang hidup dan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk enggak? Di nabi, para nabi kita nggak masuk kan? Karena kalau di para sahabat kita hidup di zaman Nabi atau tidak? Tidak. Yang hidup di zaman Nabi pun belum tentu bertemu dengan Rasulullah. Dan definisi sahabat adalah yang hidup dan bertemu dengan Rasulullah. Hidupnya saja di masa Rasulullah tapi tidak bertemu, tidak layak disebut dengan sahabat. Para sahabat adalah yang hidup dan bertemu dengan Rasulullah. Termasuk tidak kita di situ? Enggak. Tidak. Mau bercita-cita jadi sahabat? Mungkin tidak. Tidak. Masalahnya kalau hidup di zaman Rasulullah, mungkin tidak. Mungkin. Berarti kita kembali ke belakang dong, kembali masa lalu. Ya, nggak mungkin. Kita hanya punya memiliki masa depan, tidak memiliki masa lalu. Betul? Betul. Nah, yang kedua, mungkin tidak kita bisa bertemu Rasulullah. Mungkin. Gimana? Kapan?
nanti di yaumil akhir. Tidak dong, kalau yaumil akhir kan sudah bukan lagi masanya. Ada harapan bertemu Rasulullah lewat mimpi. Kan ada kisah-kisah yang memang bisa bertemu dengan Rasulullah kan ya? Sudah pernah sejauh ini bertemu dalam mimpi dengan Rasulullah. Ingin? Nah, berdoalah agar bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah. Kalau memang itu bisa kita dapatkan, itu anugerah. Dan ada dalam level sahabat, karena bisa bertemu dengan Rasulullah. Meskipun para sahabat tentu tidak hanya bertemu ya, di situ ada transfer ilmu, di situ ada transfer keimanan, di situ ada transfer perjuangan. Kalau mimpi bertemu Rasulullah, ya mungkin bisa ada dialog dan seterusnya. Yang ketiga, syuhada. Syuhada adalah orang-orang yang mati syahid. Masuk tidak kita ada di situ? Kenapa tidak termasuk ke orang syuhada, orang-orang yang mati syahid? Karena belum mati. Kita kan masih hidup. Ya. Gimana caranya agar bisa menjadi syuhada? Gimana caranya? Harus meninggal dulu. Ya enggak? Hanya tentu meninggalnya enggak sembarangan ya. Orang yang mati syahid adalah yang meninggal dalam memperjuangkan kalimat-kalimat Allah, sedang berjuang menegakkan kalimat Allah, meninggal sedang berjuang menegakkan Islam di muka bumi ini. Jadi tidak semua yang meninggal disebut syahid. Kira-kira ada harapan tidak kita masuk orang-orang yang syahid? Ada harapan? Ada, insya Allah. Gimana caranya? Yang mati syahid tidak hanya yang berjuang di jalan Allah, tapi juga bisa yang meninggal sedang beribadah, sedang sholat, meninggal syahid, sedang puasa, melaksanakan perintah Allah, meninggal syahid, sedang ibadah haji, lantas meninggal syahid. Bahkan ini kita lagi ada di mana nih? Di masjid. Di masjid atau di kampus? Di masjid. Di masjid. Sedang apa nih? Menuntut ilmu. Sedang melaksanakan perintah Allah tidak? Iya. Apa? Tolabul ilmi. Diwajibkan tidak oleh Allah? Diwajibkan. Diwajibkan. Pada saat memang kita sedang seperti ini, tolabul ilmi yang hukumnya wajib melaksanakan perintah Allah, kemudian meninggal syahid tidak? Syahid. Ada harapan kita mati syahid? Ada. Ada. Mau sekarang? Oh alam ya. Itu kudron irodah Allah. Ya. Hanya jangan takut walaupun sekarang memang meninggal, maka akan mendapatkan syahid. Nah, jadi gak usah takut. Ini kesini belum makan, takut lapar. Kalau lapar, takut sakit. Kalau sakit, takut mati. Gak masalah. Karena kita kesini dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Andaikan pun meninggal dalam keadaan syahid. Ada kesempatan, ada peluang nih Ada. untuk jadi syahid. Insya Allah. Yang keempat, sholihin. Orang-orang yang soleh.
Tidak berarti hanya laki-laki ya. Soleh, solehat, mau yang solehnya laki-laki ataupun solehnya perempuan. Udah jadi anak soleh belum nih? Masih proses. Gimana katanya caranya menjadi anak soleh? Setidaknya yang selalu mendoakan orang tua. Ya. Terus apakah hanya mendoakan orang tua? Apa? Berbakti kepada orang tua. Ya. Setidaknya itu orang yang soleh adalah orang yang selalu dan senantiasa mendoakan orang tua dan juga berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka gelar atau predikat soleh sudah kita bisa mendapatkan. Tapi tentu tetap rajin ibadah. Ada nggak orang ataupun anak yang selalu mendoakan orang tua dan juga berbakti kepada orang tua, tapi nggak suka sholat? Ada nggak? Ada, bisa jadi. Ya, tapi disebut soleh nggak kalau kayak gitu? Tidak. Ya. Jadi yang soleh adalah yang baik dan benar. Artinya baik dari sisi etika kepada orang tua dan seterusnya. Benar, karena memang selalu dan senantiasa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kalaupun misal mau masuk ke golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, maka tempatkan diri kita, posisi kita di para nabi nggak mungkin, di para sahabat juga susah ya. Nah, ada dua peluang nih untuk kita bisa menjadi orang-orang ataupun golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Yang pertama, kita bisa meninggal dalam keadaan syahid atau hidup dalam kondisi soleh atau soleh. Memungkinkan nih? Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita akan terlepas dari golongan orang yang kedua. Tidak mungkin dibenci, tidak mungkin dimurkai oleh Allah, dan tidak mungkin pula menjadi orang-orang yang sesat. Siap nih? Ya, kita bersama-sama ya. Artinya dari surat Al-Fatihah ini dengan clear dan jelas kita hidup di muka bumi ini mau masuk ke golongan orang yang mana? Ke golongan pertama, kedua, atau ketiga? Kalau yang pertama, maka cita-citakan untuk apakah nabi, sahabat, syuhada, atau sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti di surat Al-Fatihah sudah selesai. Kita mendapatkan penjelasan, pemahaman ataupun ilmu. Di surat Al-Fatihah ada konsep tauhid, ada juga penggolongan manusia. Insyaallah mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita sudah bisa masuk ke surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah. Dan insyaallah untuk surat Al-Baqarah ini nanti saya akan membawa kitab tafsir Jalalain ya. Nanti kita baca bareng-bareng ya. Mudah-mudahan kita dapatkan ilmu yang bertambah, wawasan dan juga keimanan yang bertambah. Itu saja. Di kesempatan ini kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.